Shalom. Hari ini kita akan renungkan 1 Korintus pasal 5. Teksnya ayat 1 sampai 13 dan sudah bagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 1 sampai 8. Sekalipun terdapat orang yang melakukan percabulan di dalam jemaat, mereka tidak mengusir mereka dari jemaat sebab menjadi sombong. Paragraf yang kedua ayat 9 sampai 13. Kita tidak boleh bergaul dan tidak boleh makan bersama-sama dengan mereka yang melakukan percabulan, kikir, penyembahan berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dan kita harus mengusir mereka dari jemaat. Kesimpulannya, sekalipun terdapat orang yang melakukan percabulan di dalam jemaat, mereka tidak mengusir mereka dari jemaat sebab menjadi sombong. Paulus berkata bahwa serahkan mereka kepada iblis. Dan menurut Paulus, mereka masih menerima mereka yang melakukan percabulan karena mereka masih belum buang lagi yang lama. Mereka dan kita harus membuang itu. Sebenarnya, mereka yang melakukan percabulan itu bukan orang yang luar jemaat, melainkan yang menyebut dirinya saudara. Kita tidak boleh bergaul dan tidak boleh makan bersama-sama dengan mereka yang melakukan percabulan, kikir, penyembahan berhala, memfitnah, memabuk, atau penipu. Dan kita harus mengusir mereka dari jemaat. Ajaran tentang Allah. Pertama, bila mana kita berkumpul dalam Roh, Tuhan bersama-sama dengan kita sebagai kuasa Yesus Tuhan kita. Kedua, anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ketiga, Allah akan menghakimi mereka yang berada di luar jemaat. Ajaran tentang manusianya. Pertama, sekalipun terdapat orang yang melakukan percabulan di dalam jemaat, mereka tidak mengusir mereka dari jemaat sebab menjadi sombong. Kedua, Paulus berkata bahwa serahkan mereka kepada iblis. Ketiga, kita tidak boleh bergaul dan tidak boleh makan bersama-sama dengan mereka yang melakukan percabulan, kikir, penyembahan berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dan kita harus mengusir mereka dari jemaat. Aplikasinya, pertama, mengusir mereka yang melakukan percabulan, kikir, penyembahan berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu dari jemaat. Kedua, janganlah sendiri supaya tidak berlagi secara duniawi. Ketiga, tetap hidup dan bergaul di dalam orang duniawi. Namun, jangan menjadi sama seperti mereka. PR praktiknya, mengusir mereka yang melakukan percabulan, kikir, penyembahan berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu dari jemaat, supaya berjaga kesucian jemaat. Ya, memang ada masih orang-orangnya harus menerima mereka. Ya, memang sebelum mereka menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, sebelumnya mereka melakukan demikian itu boleh. Kita harus menerima mereka karena mereka masih belum mengenal Allahnya. Namun setelah mereka menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat, namun tetap melakukan demikian itu maksudnya mereka tidak menerima Yesus Kristus sesungguhnya. Dan kita harus mengusir mereka supaya menjaga kesucian di dalam jemaat. Dan supaya mereka juga taat dan mereka juga memahaminya tentang itu dan bertobat sesungguhnya. Kita harus melakukan ini. Hari ini juga selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.